Ya gampang, enakan orang Kristen, Allahnya masih bisa kebayang, tapi Allah mereka itu tidak pernah menampakkan diri. Sehingga produk-produk menakjubkan modern seperti handycam, handphone dan kamera tak ada di waktu zaman Rasulullah, apalagi handycam. Bagaimana mungkin di zaman 576 tahun sebelum Muhammad sudah ada foto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Udin Bonga Duda Tua ini mengatakan orang Kristen itu enak kalau ibadah karena gambar Tuhan mereka ada. Sedangkan orang Islam tidak ada gambar Tuhannya. Di sini ditanggapi oleh Ustadz Yahewaloni, mantan pendeta. Dari mana Saifuddin Ibrahim ini mendapatkan gambar Tuhannya? Sedangkan di zaman Yesus itu belum ada handphone, belum ada kamera. Jangankan di zaman Yesus, di zaman Nabi Muhammad SAW itu belum ada kamera, belum ada handphone. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Ya gampang, enakan orang Kristen, Allahnya masih bisa kebayang, tapi Allah mereka itu tidak pernah menampakkan diri. Ngomong doang. Di dalam surat ke-57 ayat 3, wal awal wal akhir wal zahiru wal batin. Yang nampak dan tidak nampak. Kalau Allahnya orang Kristen, Yesus Kristus nampak, maka wajahnya terlukis. Jadi banyak saudara-saudara dari seberang itu gara-gara mimpi ikut Yesus. Nalo. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Saifuddin Ibrahim Bonga Duda Tua ini. Dia mengatakan orang Kristen itu enak kalau ibadah karena gambar Tuhan mereka itu ada. Sedangkan orang Islam katanya tidak ada gambar Tuhannya. Jangankan gambar Tuhannya, gambar dari Nabi Muhammad SAW itu tidak ada. Jadi kita bertanya kepada si Udin, dari mana si Udin ini mendapatkan gambar Tuhannya? Sedangkan di zaman Yesus itu belum ada kamera. Jangankan di zaman Yesus, di zaman Nabi Muhammad SAW itu belum ada kamera. Antara Nabi Muhammad dengan Yesus itu beda 500 sekian tahun. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, si Udin ini tidak tahu gambar Yesus yang populer di Indonesia ini itu gambar Yesus asli atau itu hanya lukisan. Itu hanya lukisan dari David Leonardo. David Leonardo ini membayangkan wajah Yesus itu mirip orang Eropa. Tingginya 170 cm, rambutnya itu sebahu. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Yahewaloni. Kenapa para pendebat ini tidak mempersoalkan dari mana asal-usul sejarah munculnya nama Yesus Kristus? Itu debat ilmiah. Saya sering pakai karena saya lihat di masjid banyak orang pemahamannya menengah ke bawah. Saya sering bilang bahasa gamblang, bahasa simple logic. Di zaman Nabi Muhammad saja dari Mekah dan Madinah, Masjidil Haram, Minal Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa, nggak ada foto Nabi Muhammad dalam masjid. Sampai di Masjid Muhajirin kota Surabaya, ada kan? Nggak ada. Foto Nabi Muhammad berkuda, nggak ada. Foto Nabi Muhammad masih bayi, nggak ada. Simple logic, logika sederhana. Karena ekologi itu meninggalkan 3 bekas: etika, logika, estetika. Memang saya mau gulung kalau debat itu. Adakah foto Nabi Muhammad? Nggak ada. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW belum memasuki era modernisasi and secularism. Sehingga produk-produk menakjubkan modern seperti handycam, handphone dan kamera tak ada di waktu zaman Rasulullah, apalagi hand. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Yahewaloni, mantan pendeta. Jadi apa yang dijelaskan oleh Ustadz Yahewaloni ini sangat masuk akal. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu belum ada kamera, belum ada handphone. Antara zaman kita dengan zaman Nabi Muhammad itu jaraknya 1400 sekian tahun. Kita dengan Yesus itu 2000 tahun. Lalu bagaimana cara mereka ini mendapatkan gambar Tuhannya? Banyak orang Kristen mengatakan bahwa itu gambar Yesus yang asli. Itu mereka letakkan di setiap gereja. Mereka salibkan gambar Tuhannya karena mereka mengatakan penyaliban Yesus itu untuk menebus dosa mereka. Mereka ini memiliki dosa warisan. Dosa mereka itu sudah ditebus oleh Tuhannya dengan cara disalibkan. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Yahewaloni selanjutnya. Bagaimana mungkin di zaman 576 tahun sebelum Muhammad sudah ada foto? Oh, serius ini, serius. Dan yang dihadirkan postur tubuh orang Eropa. Sementara yang kita debatkan, yang kita identikkan postur tubuh Isa, Yesus Mesias, Yesus Kristus, and Jesus Kristus selalu identik dengan Timur
Allahu Akbar. Berarti yang tersalib itu bukanlah Isa, tapi Mick Stephen. Oh, Soehartono tadi. Take it on. Take it easy. Itu ilmiah. Mulai dari mana jadi Tuhan? Ilmiah. Kalau serang ilmiah. Nggak usah kita perdebatkan soal teori. Karena itu levelnya dari hadis doib. Bible Kristen itu hadisnya doib. Nggak usah. Kita pakai ayat, dia lebih akurat. Sama dengan kita bilang begini. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tersalib? Oh, itu gampang sekali pendeta jawab. Itu saya yang ajar mereka dulu kok. Bilang sama orang Islam, yang kami imani bukan manusia yang tersalib itu, tetapi keilahian yang bersembunyi dalam dibalik manusia itu. You mau jawab apa lagi? Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari mantan pendeta Ustadz Yahya Waloni. Dari mana mereka mendapatkan gambar Tuhannya. Ini kan perlu memang untuk dipertanyakan. Siapa yang pertama kali mengatakan kalau ini gambar Yesus? Apakah kesaksian dari para murtadin? Kalau kita mendengarkan dari kesaksian para murtadin, dari 1000 para murtadin dikumpulkan, 99% mereka mengatakan mereka itu bertemu dengan Yesus. Ada yang bermimpi dengan Yesus, ada yang didatangin oleh Yesus ke rumahnya dan Yesus itu berkata, "Pikulah salibku." Ini kesaksian para murtadin. Kesaksian para murtadin ini ngebul semua, nggak ada yang jujur satupun. Kalau dari 1000 orang kita kumpulkan murtadin, tidak ada kita dengarkan dari mereka itu, mereka berpindah dari agama Islam ke agama Kristen itu karena Bible atau Injilnya. Tapi mereka selalu mengatakan bahwa dia ini dibawa oleh Yesus, bertemu dengan Yesus, bahkan melihat Yesus itu lagi meeting sama para nabinya. Inilah kesaksian ngibul para murtadin. Lalu bagaimana dengan para mualaf? Para mualaf tidak pernah mengatakan dia itu bertemu dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka itu menemukan kebenaran di dalam Al-Quran. Tapi kalau para murtadin itu urusannya cuma sejengkal. Itu rumusnya antara perut dan kemaluan. Kalau sudah cocok antara perut dan kemaluan, mereka berpindah agama. Tapi ketika dimintai untuk kesaksian mereka, mereka selalu mengatakan bahwa saya ini bertemu dengan Yesus, saya ini bermimpi dengan Yesus. Yesus mendatangin saya ke rumah, mendatangin saya ke rumah. Tapi kalau kita dengarkan kesaksian mualaf, mereka itu menemukan kebenaran di dalam Islam. Menemukan kebenaran di dalam Al-Quran. Mereka berpindah dari agama Islam ke agama Kristen. Mana yang lebih masuk akal? Pindah agama karena kitab suci. Pindah agama karena bertemu dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan dari mereka ini tidak jelas bisa kita bilang. Karena mereka mengatakan gambar Yesus yang populer di Indonesia ini, itulah gambar Tuhan mereka yang asli. Sedangkan kita perhatikan di setiap negara, gambar Tuhan mereka ini berbeda. Kalau kita pertanyakan kepada saudara kita yang Kristen, gambar Tuhan yang di negara mana yang benar? Apakah di Indonesia, apakah di Malaysia, apakah di Singapura, atau di Cina? Di negara mana? Karena di setiap negara ini kan berbeda. Bukan kita menghujat atau memfitnah agama Kristen, tapi kita ini hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim. Karena Saifuddin Ibrahim ini sangat sering mencaci maki agama Islam. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.